kemarin seminggu yang lalu dia lulus dari kuliahnya dan sekarang sudah menjadi sarjana. Itu bahagia banget saya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa ya. Kalau yang di belakang Bapak ini siapa? Terakhir ketemu kapan Pak? Ini dia yang saya ceritain. Ini dia, nggak janjian ada di studio, boleh kita berikan tepuk tangan. Ini ada Afifa dan juga Najwa. Najwa. Afifa yang mana nih? Ini Afifa. Wah, ini atlet nasional dong judo ya? Iya. Mantap. Terakhir menang perlombaan di mana? Kemarin terakhir PON di Papua juara 2. Baik, Mas Ferdi dan juga para Dewan Juri sudah bersama saya pejuang mimpi kita yang kedua, Pak Reinhard. Selamat datang di Mimpi Jadi Nyata. Pak Reinhard, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selamat datang di Mimpi Jadi Nyata, Bapak. Terima kasih. Luar biasa sekali Bapak punya sekolah di kolong jembatan. Ya. Ini satu hal yang sangat mulia. Kalau boleh tahu, Pak, apa mimpi yang ingin Bapak wujudkan malam hari ini? Ingin mempunyai bangunan sekolah sendiri buat tempat belajar adik-adik di sekolah anak jalanan saja, Mbak. Luar biasa, bangunan yang layak untuk mereka belajar. Betul, ya Pak ya. betul. Sudah siap untuk mewujudkan mimpi Bapak untuk anak-anak didik Bapak Insya malam hari Allah ini? siap. Silakan maju 2 langkah. Boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Pak Reinhard. Pak Reinhard, saya baru mendengar awalnya saja sudah salut sekali dengan apa yang Bapak kerjakan. Sudah berapa lama Bapak membuat sekolah gratis ini Pak? 21 tahun Mas Ferdi. 21 tahun. Tahun 2001. Ini persisnya di bawah kolong jembatan di tol mana di Jakartanya? Bawah kolong tol Gedong Panjang Mas, Tanjung Priok Pluit. Tanjung Priok Pluit. Boleh diceritakan kepada kita mengapa sampai awalnya Bapak membuat sekolah gratis ini di bawah kolong jembatan khususnya di tol di Jakarta ini? Awalnya dulu saya melakukan survei di titik-titik miskin di Jakarta. Salah satunya di bawah kolong tol Gedong Panjang. Dalam survei itu saya berkesimpulan bahwa mereka membutuhkan pendidikan Mas. Oke. Sehingga akhirnya saya bertekad membangun tempat pendidikan di tempat mereka tinggal. Oke. Sudah 21 tahun loh ini Pak. Iya. Alasan utama Pak, kalau boleh dijelaskan juga sampai akhirnya Bapak ini titik baliknya apa? Sampai akhirnya terjun sehari-hari memang fokus kepada anak-anak jalanan dan memberikan pendidikan untuk mereka. Di sana itu tingkat kekerasan terhadap anak sangat tinggi Mas, di kolong tol itu. Yang anak laki-laki mereka dibiarkan untuk hidup liar sehingga kedepannya bisa menjadi preman atau bahkan menjadi pelaku-pelaku kejahatan lain. Dan yang sedihnya untuk anak-anak perempuan Mas Ferdi. Anak perempuan itu dijadikan pemuas nafsu di usia belasan tahun Mas, pekerja seks komersial. Karena bagi mereka cara menghasilkan uang yang paling cepat adalah dengan melakukan pekerjaan kotor seperti itu. Itu yang membuat saya pada waktu itu bertekad, anak-anak ini butuh pendidikan. Betul. Karena orang tuanya miskin pendidikan sehingga tidak memahami bahwa ini pekerjaan yang tidak boleh dilakukan. Nah, dengan anak-anak kita berikan pendidikan, tujuan saya mereka bisa menghindari kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Gitu Mas. Nah bicara mengenai orang tua mereka, waktu Pak Reinhard mengajak anak-anak ini untuk ikut belajar gitu ya, agar mereka mengenyam pendidikan gitu ya, agar masa depan mereka lebih baik, itu kan harapan Pak Reinhard. Bagaimana reaksi orang tua mereka? Rata-rata menolak Mas Ferdi karena bagi mereka anak-anak ini lebih baik bekerja gitu. Kalau anaknya sekolah maka waktu untuk bekerja semakin sedikit sehingga anak-anak itu tidak menghasilkan uang. Kalau tidak menghasilkan uang maka tidak ada setoran kepada orang tua. Di tempat itu ada setoran kepada orang tua Mas Ferdi dari anak-anak jalanan ini. Nah mereka marah banget, bahkan di satu titik marahnya melebihi yang saya bayangkan. Saya dikejar-kejar pakai golok maupun senjata tajam lain agar saya keluar dari tempat itu. Gitu Mas. Ini tentunya tidak mudah ya, merubah mindset para orang tua ini ya yang ada di kawasan tersebut. Tapi Bapak akhirnya bertahan 21 tahun, apa yang Bapak lakukan sampai akhirnya perlahan demi perlahan sehingga bisa diterima? Ya, saya hanya berniat untuk membantu anak-anak ini. Nah,
2 tahun saya berusaha keras untuk mengubah mindset mereka. Tidak mudah. Dan satu titik yang membuat mindset mereka berubah adalah, ini saya ceritakan sedikit boleh ya? Boleh, Mas? silakan. Jadi pada waktu itu ada seorang anak pemulung namanya Aji. Anak pemulung ini usianya hampir 8 tahun, tapi dia belum pernah bersekolah sehingga tidak bisa baca tulis hitung. Nah, dia berniat untuk bisa baca tulis hitung. Dia datang ke ruangan kecil kita untuk mengikuti pelajaran, mengikuti baca tulis hitung. Karena niatnya dia bisa membaca akhirnya. Dan ketika suatu pagi dia mengambil koran bekas di gerobak pemulung ayahnya dan dia duduk di depan gubuknya membaca koran itu. Bapaknya dan ibunya mau berangkat, lihat anak ini megang koran nggak terbalik. Tapi pada waktu itu bapaknya saya masih ingat banget, bapaknya masih mengejek. Ah lo tong kayak orang bener aja kayak bisa baca. Pas bapaknya ketawa, anaknya menjawab, saya sekarang bisa baca pak. Bapaknya berhenti, nggak jadi berangkat, ditanya anak itu. Dan anak itu membaca koran itu Mas Ferdi. Membaca koran itu dan bisa membaca berita itu. Dan bapak ibunya kaget. Lalu kemudian ibunya senang dan ini menjadi bahan cerita buat warga-warga lain yang ada di situ. Bahwa anak saya bisa baca loh dari sekolah Kak Rendi. Nah, saya dipanggilnya Kak Rendi di sana. Oke. Dan itu menjadi pembawa orang tua lain yang anaknya belum bisa baca tulis datang ke sekolah itu. Pertama karena cerita itu mereka ingin anaknya bisa baca tulis dan yang kedua itu sekolah tidak berbayar gitu Mas. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu, luar biasa sekali Pak Reinhard. Itu sampai akhirnya ada Aji anak pemulung itu berapa tahun tuh Pak prosesnya? 3 tahun Mas. 3 tahun ya. Jadi 2004. tidak sebentar juga, membutuhkan betul, perjuangan betul. dan konsistensi. Apa yang dilakukan Pak Reinhard ini sungguh luar biasa. Mungkin kami beri kesempatan Pak Andi jika ingin bertanya langsung kepada Pak Reinhard. Ya, Pak Reinhard, Iya. tadi saya lihat Bapak cerita hati Bapak mulia ya sekali ya. Saya tersentuh ya dengarnya. Nah, Pak saya mau tanya, itu untuk bisa memberikan sekolah buat anak-anak itu pasti kan tentunya ada biaya ya Pak ya. Betul Pak. Nah itu Pak Reinhard dari mana Pak untuk bisa membiayain mereka semua Iya, selama ini? awalnya saya mengajak teman-teman kuliah saya Pak untuk urunan untuk mendirikan taman bacaan dulu pertama kali Pak ya. Kemudian berjalan menjadi sekolah. Lalu dari situ menyebar ke teman-teman yang lain. Rata-rata individu Pak. Namun pasang surut juga. Karena kan nggak setiap saat mereka punya uang untuk ikut membantu. Nah di satu titik saya juga pernah ditinggalkan oleh hampir semua yang menyumbang di sekolah kita. Karena dengan berbagai alasan yang emang saya harus terima. Dan itu sangat sulit karena di satu sisi saya hampir menyerah. Dengan tidak adanya dana penopang untuk kegiatan mereka. Karena mereka semua kan gratis Pak, nggak berbayar. Betul. Saya harus mencari lagi. Sementara saya hanya pekerja biasa, bahkan sampai istri saya juga pada waktu itu agak marah ke saya. Dan saya tidak menyalahkan beliau karena memang wajar marah. Dia hanya berkata, kamu itu kan cuma marketing, ngurusin anak orang yang kamu gak kenal. Terus sekarang ketika uangnya sudah gak ada, kamu masih mempertahankan. Pikiran kamu di mana Pak? Gitu kan. Saya diam, saya nggak menjawab karena itu benar dia. Emang sayanya aja Pak yang kelewatan gitu kan. Iya. Saya nggak mau ngelihat anak perempuan itu menjadi pekerja seks di usia belasan Pak. Saya bertahan untuk membuat mereka tetap berpendidikan. Saya jalanin pelan-pelan sampai akhirnya saya kembali stabil. Jadi di sekolah gratis saja ini apa yang diajarkan dan untuk usia berapa saja Pak? Ya, di Saja ini yang kami terima anak usia 5 sampai 12 tahun. Oke. Itu mendapatkan pelajaran. Yang TK itu dia belajar sesuai kurikulum pendidikan nasional Mas. Jadi sudah mendapatkan ijazah. Kalau yang SD, SMP, SMA kami bina untuk sanggar. Jadi sanggar itu kita memberikan keterampilan tambahan bahasa Inggris, komputer, literasi, jurnalistik, seni musik, seni tari, keterampilan dan seni melukis. Oke. Nah itu kami buat untuk memperkuat mereka yang paginya kita sekolahkan di sekolah-sekolah negeri untuk mendapatkan ijazahnya. Masya Karena seperti yang saya bilang di awal,
saya belum bisa mengeluarkan ijazah untuk SD karena kita masih menempati bangunan yang isinya hanya satu ruang kelas. Sementara syarat untuk mendapatkan ijazah SD itu kita harus punya minimal 4 ruang kelas, Mas Ferdi. Semoga juri-juri di sini bisa mengabulkan kemauan ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Reinhard. Seperti apa gambaran dan juga aktivitas sehari-hari di sekolah gratis saja? Mari kita sama-sama saksikan tayangan berikut ini. Mereka tinggal di kolong di sini bersama orang tuanya dan orang tuanya tidak mementingkan pendidikan karena mereka berasal dari daerah, tidak mempunyai identitas dan merasa pendidikan tidak diperlukan oleh anak-anaknya selain mencari uang. Jadi semua murid yang bersekolah di Saja ini bebas biaya, tidak memungut biaya apapun termasuk seragamnya. Saya punya tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak di sini. Mereka harus tetap semangat, mereka harus tetap giat belajar, karena apapun yang mereka butuhkan di sini, insya Allah kita penuhi. Jadilah manusia yang berguna untuk dirimu sendiri dan banggainlah orang tua kalian. Itu aja. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Saya semakin salut dengan apa yang dilakukan oleh Pak Reinhard. Berapa staf pengajar yang ada di sana, Pak? Ada 5, Mas, saat ini. Ada 5 ya. Ya. Waktu silih berganti, Dari tadi pagi ada sampai 100 anak Betul. yang dididik di sana. Kalau diingat-ingat selama puluhan tahun ini sudah ada berapa banyak anak yang dididik, Pak? Dari tahun 2001 sampai 2022 ini kita sudah mendidik sekitar 900-an anak yang ada di 900-an kolong, anak. Mas. Dan sudah meluluskan 170 siswa dan ada 2 yang tahun ini menjadi kebanggaan buat saya pribadi. Kenapa itu, Pak? Mereka lulus sarjana, Mas, tahun ini. Alhamdulillah. Yang satu Afifah Raudatul Jannah itu dari jalur prestasi judo. Karena dulu kecilnya badung banget, tukang berantem. Kita hampir keluarin. Tapi saya berpikir kalau dikeluarin kasihan anak ini. Ditinggal bapaknya umur bayi, mamahnya mengalami gangguan kejiwaan. Dia di sekolah akhirnya berantem terus. Saya akhirnya masukkan dia ke tempat latihan judo. Lalu setelah berlatih ikut kejuaraan, dapat juara 3 pada waktu itu sebenarnya. Tapi ternyata ada tim pembantu bakat yang menyenangi dia untuk dibawa ke PPLP Ragunan untuk sekolah judo, sekolah olahraga milik DKI. Dan akhirnya dia sekolah di sana, berprestasi, masuk kuliah dan sekarang dia lulus dari Fakultas Olahraga. Yang satu lagi, saya lanjut 2 ya, Mas. Silakan. Yang satu lagi Siti Rizka Saadah. Ini juga anak dari tukang gado-gado sebenarnya. Waktu lulus SMA kemarin, dia itu udah nggak mau kuliah karena emang nggak ada dana untuk biaya kuliah itu. Saya yang memaksakan dia kuliah dan saya yang membayarkan dia kuliah pada waktu itu dengan uang kumpulan teman-teman. Dan kemarin seminggu yang lalu dia lulus dari kuliahnya dan sekarang sudah menjadi sarjana. Itu bahagia banget saya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa ya. Kalau yang di belakang Bapak ini siapa? Terakhir ketemu kapan, Pak? Ini dia yang saya ceritain. Ini dia, nggak janjian ada di studio. Boleh kita berikan tepuk tangan. saya Ini nggak ada tahu. Afifa dan juga Najwa. Najwa. Afifa yang mana nih? Ini Afifah. Wah, ini atlet nasional dong judo ya? Iya. Mantap. Betul. Terakhir menang perlombaan di mana? Kemarin terakhir PON di Papua juara 2. Mantap. Siapa yang sangka ya Pak ya, kalau ada yang berprestasi gini kan ikut bangga, yang mengajarnya juga gurunya siapa gitu kan ya. Kalau Najwa saat ini kesibukannya apa? Saya berlatih belajar Berlatih belajar. Dulu waktu di Saja itu dari usia berapa belajar di sana? dari
5 tahun, saya dari TK. Dari TK. Sekarang usianya? 14, 15 tahun. 14-15 tahun. Sekarang saya mau bertanya ke kalian berdua ya. Saya sendiri melihat bahwa Pak Reinhard ini adalah sosok yang luar biasa. Guru tanpa tanda jasa dalam arti sesungguhnya. Bagaimana kalian melihat sosok Pak Reinhard? Dimulai dari Afifah, silahkan. Kak Randy ini orangnya baik, peduli sesama anak jalanan. Kakak Randy nggak pernah ngebeda-bedain kita semua. Ya kita dari awalnya kayak nggak bisa baca, nggak bisa menghitung, terus kayak kita nggak tahu apa-apa, main angklung, jadi bisa semuanya. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Kita silahkan Ibu Dewi untuk mungkin mau bertanya baik ke Pak Reinhard atau ke Najwa atau Afifah, silahkan. Halo Pak Reinhard, Halo Ibu. Najwa. Halo Ibu. Saya beruntung malam ini Pak Ferdi ketemu dengan pejuang yang luar biasa. Gambaran guru tanpa tanda jasa. Pak Reinhard sudah membangun pendidikan di Saja, melatih baca tulis hitung kepada keluarga prasejahtera. Itu suatu hal yang luar biasa, pekerjaan yang tidak ringan. Di tengah Bapak mendapatkan respon yang kurang responsif ya Pak ya dari orang tua, tapi Bapak terus hingga sampai 900. Pak Reinhard sudah menjadi lentera di daerah kolong jembatan. Makasih Ibu. Terima Sukses kasih selalu, banyak. Sehat selalu. Kita berikan tepuk tangan, terima kasih Ibu Dewi. Pak Acong mungkin mau menambahkan, silahkan. Oke, Pak Reinhard Huta Barat, benar Pak? Betul Bapak. Horas Amang Huta Barat. Horas Bapak. Boha kabar tulang. Tinggan Bapak. Pak, tadi saya udah mendengar panjang lebar dari Bapak cerita dan ada beberapa dari juri juga ada komen. 21 tahun menurut saya itu waktu yang sangat panjang. Pernah nggak Bapak merasa itu udah capek sekali dan putus asa dengan kegiatan Bapak selama 21 tahun ini? Kalau capek sudah pasti ya Pak, karena ini kegiatan saya dari muda sampai saya sekarang hampir 50 tahun. Namun itu semua dikalahkan dengan hati saya Pak, bahwa mereka butuh. Satu pertanyaan terakhir Pak, saya mau nanya. Boleh nggak Pak saya kunjungan ke sekolah Bapak? Silakan Pak, kapan aja kami tunggu. Terima kasih Pak, saya bakal Sama-sama. kunjungan ke sana Pak. Amin, terima kasih banyak Pak Acong. Aduh, saya terharu sekali ya. Afifah dan juga Najwa, kapan? Kalau Najwa terakhir ketemu langsung ya, juga Afifah dengan Kak Randy ini kapan? 2020. Jadi 2 tahun yang lalu. Kalau kamu? Iya 2020. 2020 juga. 2 tahun tidak bertemu, baru lulus, tentunya penuh dengan rasa syukur. Kak Randy banyak mengajarkan banyak hal, merangkul dan juga menerima kalian. Saat bertemu ini adalah momen yang baik saya rasa untuk mengucapkan sesuatu kepada Kak Randy. Buat Kak Randy, terima kasih Kak sudah mengajarkan kita semua. Dari yang nggak bisa apa-apa menjadi bisa. Jadi yang nggak apa-apa menjadi ada gitu. Buat Kak Randy, terima kasih Kak sudah ngasih banyak pengalaman buat saya. Pengalaman yang belum saya bisa. Saya jadi bisa semuanya. Terima kasih Najwa. Satu Mas, Monggo, saya baru mau memberi kesempatan kepada Ya. Bapak untuk menyampaikan sesuatu saya nggak juga sabar untuk soal anak-anak. untuk ngomongnya. Silahkan. Mereka berdua sudah ke Korea, saya belum. Luar biasa ya. Akibat judonya. Kita berikan tepuk tangan ya. Saya pertama-tama bangga terhadap mereka berdua yang berada di depan Mas Ferdi dan Bapak Ibu sekalian ini adalah anak-anak emas dari kolong itu gitu loh. Dan buat saya mereka ini menjadi pemicu banyaknya timbul adik-adik yang lain yang mau seperti mereka. Kalian berdua harus sering-sering tengokin Kak Randy, kasih cerita kalian, pengalaman kalian untuk adik-adik di sana. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa untuk Pak Reinhard, Najwa, dan juga Afifah yang telah banyak memberikan inspirasi untuk kita semua. Kita akan saksikan siapakah pejuang mimpi kita yang dapat mewujudkan mimpinya. Jangan kemana-mana, kita kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, pastinya sudah penasaran siapa yang mimpinya akan diwujudkan. Deg-degan nggak Mas Armanto? Lumayan ya. Pak Reinhard juga ya.
Tapi ini bukan tugas saya, ini tugas rekan saya, Ferdi Hasan, untuk mengumumkan siapa yang mimpinya akan terwujud malam hari ini. Silakan Mas Ferdi. Tegang pastinya menantikan keputusan hasil diskusi para dewan juri. Perlu kami informasikan bahwa jika grafik, kita akan melihat grafik sesaat lagi, jika grafik berhenti di angka 1 maka mimpi dari salah seorang pejuang mimpi kita akan terwujud. Tapi jika grafik berhenti di angka 2, maka proses perwujudan mimpi yang akan kita akomodir atau kita berikan kepada pejuang mimpi kita. Namun jika grafik berhenti di angka 3, maka mohon maaf, kami tidak dapat mewujudkan mimpi dari pejuang mimpi kita. Sudah siap Pak Reinhardt? Siap Mas. Mas Hermanto sudah siap? Siap. Inilah dia saat yang dinantikan. Maka 5, 4, 3, 2, dan waktu adalah 40 detik untuk melihat siapakah dari pejuang mimpi kita yang mimpinya akan terwujud. Pak Reinhardt sudah berada di titik angka 3, begitu juga disusul oleh Mas Hermanto. Menuju ke angka 2, siapa yang proses perwujudan mimpinya akan diwujudkan oleh mimpi jadi nyata di kesempatan kali ini. Mas Hermanto sudah mendekat, tapi Pak Reinhardt juga mulai menyusul. Waktu tinggal kurang lebih 10 detik lagi. Pak Reinhardt sudah berada di poin nomor 2. Begitu juga Mas Hermanto, saling mengejar. 4, 3, 2, 1. Dan Mas Hermanto yang mimpinya diwujudkan di mimpi jadi nyata. Terima kasih. Boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa, Pak Reinhardt. Walaupun mimpi Bapak untuk memiliki gedung sekolah belum menjadi kenyataan, tapi proses perwujudan mimpi oleh Dewan Juri yang hadir di sini, Bapak Reinhardt untuk biaya operasional bulan per bulan akan diberikan oleh mimpi jadi nyata. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Pak Reinhardt, semangat terus berjuang untuk anak-anak jalanan. Dua pejuang mimpi kita yang berada di panggung mimpi jadi nyata, mereka memperjuangkan mimpi bukan untuk dirinya sendiri. Sekali lagi terima kasih banyak untuk perhatiannya. Kita akan berjumpa dengan pejuang mimpi lainnya di episode berikutnya di Mimpi Jadi Nyata. Saya Ferdi Hasan. Saya Astia Dika, sampai jumpa.